kadang sampai dipakein sabun gitu. Jadi berharap semoga si Kunti nggak ngisep darah menstruasi gue. Gue nggak minum air dingin selama gue menstruasi. Sering-sering ngobrol sama dokter yang bener gitu kan. Kayak temen gue tuh dokter masih percaya begitu-gituan. Apa sih mitos soal menstruasi yang pernah lo denger sejauh ini? Kalau dulu waktu SMP itu dari temen gue yang biasanya orang Kalimantan gitu, percaya banget katanya kalau lagi mens itu nggak boleh keramas. Jadi gue ikutin tuh 2 minggu nggak boleh keramas. Kalau misalnya kayak menstruasi tuh nggak boleh kayak potong rambut, atau kalau misalnya kayak ada rambut rontok, ada potong gunting kuku, itu kayak harus dicuci berbarengan dengan kita keramas. Habis itu kayak dimasukin, dikubur di dalam tanah gitu. Kalau minum air dingin itu tuh bisa membuat si darah menstruasi kita tuh jadi kayak beku gitu. Yang masih teringat sampai sekarang itu mitos kalau si pembalut nggak dicuci bersih, itu darahnya nanti akan dihisap sama kuntilanak ya. Bahkan sampai dia jadi dokter pun dia masih percaya. Sampai jadi dokter dia nggak pernah keramas kalau lagi mens. Terus gimana sih lu menanggapinya waktu lu pertama kali tahu tuh soal mitos itu? Tanggapan gue percaya banget sama dia, soalnya dia juara kelas. Kebetulan kan gue tuh hidupnya bukan di kota besar, pemahamannya kan masih kurang. Jadi ya gue dikasih tau kayak gitu ya gue percaya. Gue nggak minum air dingin selama gue menstruasi. Kaget sih, tapi abis itu gue percaya. Karena ini namanya juga anak SMP ya. Ya udah gue ikutin aja gitu. Pernah percaya paling kayak cuman tahun pertama sih, kayak misalnya cuman ketahuan sama orang tua aja sih. Kalau misalnya enggak kayak ya udah sih gitu. Jadi setiap misalnya bersihin itu ya pasti selalu sampai bersih, kadang sampai dipakein sabun gitu. Jadi berharap semoga si Kunti nggak ngisep darah menstruasi gue. Oke. Nah, tapi sekarang lu masih percaya nggak sama mitos itu? Enggak sih. Kenapa tuh nggak percaya? Karena kalau menurutku itu semua balik lagi ke kita sih. Kalau misalnya kita memang jaga kebersihan, otomatis semuanya itu akan, misalnya kita jauh dari hal-hal yang mistis-mistis seperti itu. Ya nggak percaya, karena kan kayak minum air dingin itu setelah gue tahu, oh minum air dingin itu kan kalau kita minum nyampe di tenggorokan, begitu masuk ke lambung juga udah akan airnya jadi hangat. Jadi sebenarnya nggak ada ngaruhnya sebenarnya ketika kita ke menstruasi, karena kan menstruasi itu di rahim ya. Ini pas SMP atau SMA ya, pas udah nggak ketemu dia sih, akhirnya gue kayak ngedapetin gitu, kayak gue baca majalah gitu, bilang katanya itu cuma mitos doang, malah harus keramas supaya kita tuh lebih bersih gitu, sering-sering mandi. Oh iya bener juga ya gitu, ngapain gue ikutin ya gitu kan. Selama itu rambut gue lepek mulu gitu, kayak orang gila deh pokoknya. Iya, gue pikir itu kan cuma buat kebersihan aja ya. Jadi biar bersih, biar nggak bau juga sih. Lebih ke arah ke situnya sih. Nah, menurut lu tujuan sebenarnya orang ngasih tahu mitos itu tuh apa sih? Kalau ngasih tahu kayak gitu sebenarnya tujuannya adalah biar kita lebih aware, lebih peduli. Mungkin karena mereka maksudnya baik juga sih, karena mereka taunya kan itu benar gitu. Jadi supaya kita tuh ngikutin yang benar menurut mereka gitu. Mungkin dalam pemikiran mereka juga, mereka kan masih minim ya faktanya bahwa kalau minum air dingin tuh bakal beku, nanti akan timbul penyakit lain. Jadi mereka juga nggak pengen sih gue nanti malah membuat penyakit untuk diri gue sendiri gitu. Ya biar nggak jorok sih, biar habis menstruasi langsung dibersihin, langsung dibuang ke tempatnya gitu. Kan kalau numpuk tempat sampah dengan masih banyak darah gitu kan bau amis juga, nggak enak juga kan. Untuk biar kita tuh kayak lebih jangan sembarangan ketika kita lagi datang bulan, kayak misalnya buang sembarangan, atau misalnya kayak di tempat-tempat kita yang baru tuh kayak nggak boleh yang kayak misalnya ternyata kita misalnya datang bulan nih maaf misalnya softteknya udah penuh, kita harus ganti, jadi nggak yang sampai itu misalnya tembus atau gimana lagi di perjalanan. Jadi kan itu kayak malah mengundang yang kotor-kotor gitu. Oke, nah ini ada beberapa mitos lain nih soal menstruasi. Kayak misalnya nggak boleh gunting kuku, nggak boleh keramas, nggak boleh nyapu, nggak boleh ngepel, nggak boleh minum obat, nggak boleh olahraga, nggak boleh potong rambut. Nah, menurut tuh apa sih saran dari lo tuh buat orang-orang yang masih percaya nih sama mitos-mitos kayak gini?
Itu sih nggak apa-apa sih, karena memang ada yang percaya dan tidak percaya. Cuman kalau misalnya memang masih yang percaya nggak apa-apa, cuman kayak lebih dijaga untuk kebersihannya aja, buat misalnya yang lagi datang bulan tuh lebih berhati-hati aja. Sekarang kan ini ya gampang ya cari-cari kebenaran gitu. Jadi fakta tentang apa gitu. Mendingan kalian baca dulu aja. Sebelum benar-benar mempercayai mitos, menurut gue sih harus mengetahui dulu sebenarnya kira-kira kalau ini tuh dilakuin kenapa ya, dan kenapa diminta untuk melakukan ini. Mungkin orang tua zaman dulu tuh pemahamannya nggak se-advance sekarang, jadi mereka merasa oh ini mungkin menyebabkan ini. Jadi karena anak-anaknya nggak denger nih, kalau dikasih tahu mungkin pada ngelawan kan, apa sih nggak ada gitu. Jadi akhirnya mereka buatlah mitos. Kalau kayak gitu mainnya harus agak jauh gitu. Jadi sering-sering ngobrol sama dokter yang bener gitu kan. Kayak temen gue tuh dokter masih percaya begitu-gituan. Iya, informasi kan sekarang udah gampang ya. Kalau dulu mungkin bener-bener kita harus nanya sama orang-orang yang bener-bener ngerti, bener-bener ahli. Kalau sekarang informasi kayak gitu kan udah bisa dari buku, dari internet, browsing gitu kan. Ya harus sering baca-baca lah yang bener lah gitu. Jangan sampai taunya mitos itu doang gitu.